ceritanya sudah nyata Tuhan Anda ditampar. Layak tidak kemudian dikonsumsi manusia berakal ada Tuhan ditampar oleh manusia? Atau ini adalah unsur kebodohan? Menurut Anda, kitab Anda sudah benar? Bukan berbicara mengenai kitab. Di kitab saya tidak ada Tuhan saya ditampar, nggak ada. Iya, betul. Memang benar. Tuhan kamu Nah sekarang layak tidak kemudian dipercayai ada Tuhan ditampar oleh manusia? Jangan nangis abangku. Oh, enggak nangis saya, enggak nangis. Oh ya sudah. Layak tidak kemudian ada manusia, ada Tuhan yang menampar Tuhannya? Layak enggak? Makanya kamu nggak tahu jalan ceritanya kayak apa. Saya tahu jalan ceritanya, bahkan saya bagian daripada sutradaranya. Matius 27 nomor 30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Ini pantas nggak Tuhan diperlakukan kayak begini? Tuhan diludahi bang. Abang, saya cuma Tuhan diludahi bang. Ini masuk akal nggak bang? Ya masuk akal lah, kenapa enggak? Pencipta langit dan bumi diludahin. Itu urusan kami orang Kristen, kamu mau percaya? Ya justru karena itu urusan Anda, makanya saya tanya. Iya, untuk apa juga kamu mau nanya? Tadi kan Anda menuduh bahwa umat Islam itu menista, ternyata Bible yang menista Tuhannya sendiri, bukan kami. Tuhan kok diludahin, habis itu dipukul kepalanya. Sementara Yesus mengatakan apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang siapa yang mengamini nih? Yesus ditampar, diludahin, ditonjok, ditombak, ditelanjangin. Siapa yang mengimani penghinaan-penghinaan ini kepada Yesus? Kalau kami Islam, kami menolak. Karena kami memuliakan beliau. Memuliakan dari apa? Memuliakan, kami mengatakan dia tidak ditampar, dia tidak dibunuh, dia tidak ditonjok, dia tidak ditelanjangin, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak dibunuh. Kurang apa lagi? Itulah kebodohan Islam. Boleh Anda mengatakan kami bodoh. Bodoh mana dengan orang yang mengakui Tuhannya diludahin? Tuh. Ayo. Ayo. Islam. Sekarang kalau abang di depan umum kuludahin wajahnya, apakah itu saya sedang memuliakan Anda atau menghinakan Anda? Jawab. Memang betul, kita semua Islam benar, dihina, diludahi, dihina memang benar. Sementara Yesus mengatakan apabila roh kebenaran datang, dia memuliakan aku. Mana yang betul? Oh, itulah kamu nggak paham. Loh, kok nggak paham pula? Apakah mengimani Yesus diludahi itu memuliakan Yesus? Mau nggak abang kuludahi wajahnya? Mau nggak? Sini, dekat sini. Mau nggak? Sekarang gini ya, sekarang gini. Mau nggak? Mau nggak bang? Habis itu saya mengatakan saya memuliakan abang, mau nggak? Enggak, cuma sekarang begini. Enggak usah begini begono. Sekarang mau nggak mata Anda yang sebelah kiri kuludahi penuh dengan dahak? Mau nggak? Mau nggak bang? Mau? Syukran be, barakallah. Kau jangan samakan saya dengan Tuhan. Saya ini bukan Tuhan. Kalau Anda saja merasa terhina, bagaimana Tuhan diperlakukan seperti itu sementara Tuhan itu maha suci, Cak Kangkung? Ya, Tuhan itu Tadi Anda mengatakan Islam menista, Islam menghina, Islam yang merendahkan. Sementara Bible Anda yang menyajikan, mensarikan penghinaan demi penghinaan kepada sembahan Anda. Tuhan mau diludah, dibunuh. Oh my God. Bagus. Itu baru namanya Tuhan kalau diludahin, ditelanjangin. Masya Allah. Ah, itulah kebodohan kau. Loh, saya jadi bodoh sekarang. Sekarang Alamak. begini. Kalau Tuhan, Sahabatku Bahar dan juga P, ini kenapa ini kita teman kita ini? Kok bisa kayak begini? Nah, dengar dulu cuma. Masa silakan. Tadi. Nah, sekarang begini. Kalau Tuhan itu dia dendam sama orang, mati manusia, enggak ada manusia lenyap semua sama dia. Nah, sekarang kenapa Tuhan yang diludahin? Ya justru itu, dia dicoba. Loh, dicoba, Tuhan dicoba. Emang lu pikir kue dicoba? Hah? Emang lu pikir itu cap kangkung, tumis kangkung, capcay dicoba? Tuhan digituin. Pakai akal apa sikit? Sikit aja.
Aduh. Supaya saya bisa membedakan saya diskusi dengan ayam atau dengan manusia ini. Kok Tuhan diludahin? Ganas sekali agama Anda ini. Gimana Cuma ceritanya? sekarang begini cuma, menurut kamu Alkitab ini nggak beres, nggak benar? Bukan cuma nggak beres, nggak masuk akal. Oke. Kalau nggak masuk, kenapa di kitab lo, wahai Muhammad, jika kau ragu-ragu dengan kitab, bacakanlah kitab sebelumnya. Sebelum yang dimaksud di situ kitab Taurat dan Injil, bukan Ya, surat iya, kabar. benar. Ya, kitab Ini bukan Injil. Injil, Cak Ayu. Ini bukan Injil. Nah, itulah bodohnya kau yang sebagai. Hei, saya pula yang bodoh. Memang kau yang bodoh. Yang Sedangkan Injil, Yesus kamu itu baca coba. membacakan Injil. Wartawan Markus Yesus mengatakan datang di untuk dalam memberitakan catatannya Injil, Pak. halaman pertama. Injilnya baru. Halaman pertama, kolom 14, wartawan Markus menulis Yesus ke Galilea setelah kemudian Yohanes Pembaptis ditangkap, memberitakan Injil kerajaan Allah. Apakah yang diberitakan oleh Yesus itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Kaluku, Pararang, Padale, dan seterusnya? Ini semua, kalian semua. Ini Injil apa ini? Ini Injil apa ini? Injil apa ini? Itu apa itu? Injil Nah, ini karangan Matius. Injil Injil karangan karangan. Matius. Ya, ini bukan Injil. Ya, siapa yang mengatakan itu Injil? Siapa yang mengatakan itu Injil? Terus ini apa? Tulisannya apa ini? Ya, itu tulisan yang ada di Indonesia. Kalau original teksnya bukan Injil yang tertulis, tapi Evangelium. Yang tertulis di dalam original teks kitab Anda itu Evangelium. Evangelium dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah apa? Evangelium itu apa? Kabar baik. Islam itu bodoh-bodoh semua ya. Oh boleh, silakan Anda mengatakan kami bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya Islam, lebih bodoh orang yang mengimani Tuhannya diludahin. Sebodoh-bodohnya monyet tidak mengimani Tuhan diludahi manusia. Bodoh Islam daripada monyet. Sebodoh-bodohnya monyet, tidak ada monyet mengimani Tuhannya diludahin manusia. Masih pintar monyet. Boleh Anda mengatakan kami bodoh, tapi pada prakteknya siapa yang mengimani Tuhannya diludahin? Juma, lawan saya Juma. Boleh, kau susun kepalanya orang-orang Kristen yang mau menghadapi Bang Suma. Tapi ingat, pakai data, pakai dalil, jangan menghina, jangan menghujat. Oke? Juma. Oke, silakan. Al-Quran kok ragu-ragu. Kan Ragu-ragu tanya kepada kitab terdahulu yang dimaksud kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa. Dan alhamdulillah nabiku tidak pernah ragu. Kalau ragu tanya kepada Nabi Musa. Sebenarnya ayat itu adalah ayat penghinaan terhadap kitab terdahulu. Karena kitab terdahulu itu tidak lagi ori, sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Gitu kawan. Kitabmu itu ragu-ragu, nggak benar. Nggak ada buktinya. Pernah nggak Al-Quran itu dikoreksi? Pernah nggak dikoreksi Al-Quran itu oleh manusia? Kalau ragu, maka Al-Quran akan selalu dikoreksi. Tapi kitabmu setiap saat dikoreksi dan direvisi. Diturunkan dalilnya. Dikoreksi dan direvisi kitab saudara. Ada apa? Dalilnya itu, Kalau firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi manusia. Kalau firman Tuhan tidak mungkin direvisi manusia. Itu artinya surat kabar yang salah edar, salah cetak, makanya dikoreksi dan direvisi. Sampai di sini paham? Lo sering direvisi sampai tahun. Di mana coba tunjukkan? Dari sejak Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran sampai hari ini tidak pernah direvisi, dikoreksi. Kenapa Anda direvisi 2023 Bible keluar muncul terbitan baru TB2. Tahun 2019. Coba saya bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu direvisinya di mana? Coba. Kau buka di Google Al-Quran terakhir tahun 2019. yang direvisi itu terjemahan. Revisi terus. Yang direvisi itu terjemahan karena nilai dan rasa bahasa Indonesia setiap saat kemudian berubah makna dan rasa.
Karena Tapi Indonesia Al-Qur'annya itu tidak pernah tahu direvisi, Cak artinya. Ayu. Al-Qur'an tidak pernah dikoreksi, Cak Ayu. Dimana Yang saja. direvisi itu terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Qur'an, Cak Ayu. Juma. Ya ini sama masih kurang Pak revisi. Mana itu Islam? Gantian. Sebelum revisi beriman saja ya. Boleh dong Bahasa saya Arab lah, tertawa ya kan? Yang jahat tulisan kepada cacing nggak orang-orang boleh yang lah, tak ya. berakal. Juma. Masih botol tanya soal dosa. Ini satu lagi Juma. Kamu lawan saya, tapi begitu Juma, aja terus. buka masker. Juma. Buka Apanya masker. kau ini? Duta masker, ayo. Ayo silakan. Gimana, Angkat tema, silakan angkat tema. Silakan. Juma. Yang paling kamu kuasai, silakan. Juma, di mana Nabi lu sholat sebelum ada masjid? Juma, duta masker Allahu jawab pakai Akbar, Masya Allah. Selamatnya seseorang itu dikarenakan orang itu kemudian tidak melakukan kemaksiatan. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak memiliki secuil dosa apapun. Paham? Tidak sama seperti Tuhanmu, mati terkutuk di atas pohon. Tuhan lo, apa Juma? Nggak nyambung Tuhan kau. loh, saya menjawabkan dan saya memberikan kemudian suplai vitamin kepada imanmu. Nabi Muhammad tidak memiliki secuil dosa pun. Nabi Muhammad tidak memiliki secuil dosa pun. Tidak manusia terkutuk beliau itu. Beliau adalah manusia mulia. Iya kan, saudara Bahar? Iya dong. Sedangkan yang kau sembah manusia teutuh yang mati di atas pohon. Saya nanya Benar apa, nggak? kau kemana-mana. Ku tanya Saya samamu, nanya apa? saudaraku. Juma. Ku tanya samamu, saudaraku. Benar Jawab. enggak yang kau sembah itu manusia teutuh di atas pohon? Benar enggak? Jawab Juma, jawab. Saya sudah Botol. jawab. Saya sudah jawab. Tidak ada jawab. secuil pun Gimana? dosa Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Dia guru tidak saja pernah, kayak anak-anak dia TK. tidak pernah kemudian dikatakan terkutuk. Sedangkan Kau yang nggak kau nyambung, sembah kau itu nggak yang nyambung. digantung Saya di nanya pohon apa? adalah Saya nanya makhluk apa, kau jawab yang apa? terkutuk. Nggak nyambung. Betul nggak? Betul nggak? Makhluk yang terkutuk yang kau sembah di atas pohon itu betul nggak? Ada Kau nggak pepatah nyambung, itu Juma. Saya ulang lagi nggak pertanyaan nyambung. saya, Kau nggak saudara-saudara. nyambung. Kau nggak Saudara-saudara. nyambung. Saya nanya apa? Saudara-saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah nanya apa? betul? Jawab. Apakah betul saudara itu menyembah makhluk Jawab. terkutuk di atas pohon atau yang disalib? Betul nggak? Betul tidak? Betul tidak kamu menyembah makhluk terkutuk? Jawab. kamu penyembah bangkai yang di kuburan sana. Yang mati di kuburan Yesus. Turunkan. Mulai gila. Penyembah manusia terkutuk ini mulai gila. Saya ulang pertanyaan saya. Yesus di surga, bro. Beda Muhammad. Benar tidak Yesus yang kamu katakan itu bukan Yesus tapi Kristus? Benar tidak Kristus yang kau sembah itu adalah makhluk terkutuk? Jawab. Nggak ada terkutuk-kutuknya itu. Galatia 3 nomor 13. Saya paham itu. Yang kalau bilang. Iya, di situ terkutuk atau tidak? Itu kan terkutuk bagi orang yang di tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yang di tiang salib atau siapa? Hah? Siapa yang terkutuk? Muhammad yang di kuburan dimakan. Saudara kalau nggak sanggup turun, jangan bikin malu agama Anda. Silakan turun. Saudaraku, saudara, di sini kita berdiskusi, bukan saling menghina. Di sini, saudara, di sini tempatnya berdiskusi, bukan saling menghina di sini ya. Kita berdiskusi. Kalau saudara tidak sanggup, silakan. Ya, kloset ada di sebelah kiri, silakan masuk ke dalam. Kami nggak memaksakan untuk Anda harus berdiskusi dengan kami. Oke? Ada kloset sebelah kiri, silakan masuk ke dalam sapi tank. Jangan di sini. Kalau Anda ingin saling menghina, menista, menghujat, mending Anda turun. Gini cuma sekarang gini.
Enggak, saya tanya sama saudara, maksudnya gimana benar kau tanya tidak tadi? Anda menyembah Kristus yang terkutuk di atas pohon? Benar enggak? Masa kau tanya terus dari tadi? Masa sana boleh tanya kau? Ya, ini kan dua arah. Nabi Muhammad itu kan sudah kupertanggungjawabkan. Beliau Ya, tidak saya memiliki kan bertanya. secuil dosa pun. Ya sekarang begini. Nah, sedangkan, Ya, sedangkan, ya, ya. sedangkan Tuhan yang kau sembah itu adalah Kristus yang terkutuk di atas pohon. Betul tidak? Kalau memang Muhammad tidak punya dosa, kenapa ada dalilnya dia berdosa? Di mana dalilnya dia berdosa? Ada di Al-Quran itu. Iya. Hai, mantrase. Mantrase tomatowai. Jangan pernah ngomong kalau tak ada dalil. Saya mengatakan Kristus terkutuk, dalilnya Galatia 3 nomor 13. Saya ngomong ada dalil, bro. Saya tidak ingin mengotori mulut saya dengan sesuatu yang sia-sia. Berbicaranya saya itu berlandaskan kepada dalil. Yang lucunya cuma, kenapa sahadatnya Nabi Muhammad beda sama kamu? Hai, mau lari kemana cari pelampung? Kenapa? Kamu menyembah Kristus yang terkutuk di atas pohon. Benar nggak sembahanmu itu makhluk terkutuk? Benar nggak? Terserah kamu bilang apa. Yang Kok jadi terserah sih? Kok jadi pasrah kayak gitu sih? Ya, memang. Jadi tujuannya berdialog ini apa kalau terserah-terserah kayak begitu, Cak Ayu? Buat apa? Buat Kau apa sudah kita paham, diskusi? terserah kamu bilang apa. Bukan terserah saya loh, saya sedang bertanya kepada saudara. Tante, benarkah tante menyembah Kristus terkutuk di atas pohon? Jawab. Nggak ada dia terkutuk di atas pohon, itu kau nambah-nambah. Saudara, Galatia 3 nomor 13 itu apa rupanya? Itu di kayu salib, bukan di pohon. Salib itu bahasa Quran, bahasa Arab. Yang ada dalam bahasa Yunani itu sulon. Sulon itu artinya pohon. Berarti arti yang sesungguhnya sebelum diplesetkan sama lai, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ya, berarti kalau begitu Yesus tidak pernah di atas pohon, dia di kayu salib. Lah, salib itu bahasa Arab. Yang nyatanya kau lihat Yesus di pohon apa di kayu salib? Berdasarkan original teks bahasa Yunani kitabmu, dia di pohon. Itu ini kau mulai nambah sembarangan. La haula wala quwata illa. Benar nggak sahabatku Bahar? Mulai ngarang-ngarang cerita sudah. Betul itu. Bahasa Arab aja kau nggak bojus, revisi terus. Iya. Artinya revisi terus. Hey, Bahasa Yunani di itu, Bang. dalam kitab Malu saudara dah, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kristusmu itu adalah kutuk. Itu adalah kutuk. Itu adalah kutuk. Oh alah, Oten report. Kebiasaan Oten ini. Jangan report datang Ten. Biasaan Oten. Kepental jadinya. Kena report. Oten. Naikin Bang Sumaos. Iya, guru apa, Ustaz? Bang Zuma, naik lagi Bang Zuma. Nih, main report nih Oten nih, kepanasan semua di bawah. Moderator naikkan Bang Zuma di bawah. Pada kepental. Pada nge-report nih.
Iya, kencangin nih tetepnya. Sabar-sabar. Ini Bang Juma naik. Sabar. Noise melontong. Ini yang bunyi musik diturunkan aja dulu. Siap, Bunda, udah. Iya. Oke, mana tadi teman kita tuh? Ntar Bunda. Jadi saudara-saudara sekalian, khususnya umat Islam, di dalam kitab saudara kita Kristen itu sebenarnya tidak ada kata salib ya. Kata salib itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam bahasa yang mereka gunakan sebagai kitab original teks, itu tertulisnya Xulon. Xulon sendiri itu artinya pohon. Jadi Kristus telah menebus mereka dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi jangan kita mau dikibulin. Memang berat materi itu kalau kita jujur. Materi tentang Islam. Ya kalau mereka jujur, kayak tadi ada di dalam Al-Quran, berbohong 3 hal boleh. Itu bohong, dia bohong tuh. Makanya Al-Quran kita itu menyajikan materi yang sangat luar biasa. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Mereka setan turun kepada setiap pendusta. Setiap pendusta yang banyak berdosa. Aduh, mama kami ini luar biasa, Masya Allah. Keren. Sorry teman-teman. Maaf ya Bunda, ini tadi kena report. Iya, nggak apa-apa, biasa. Oh, berarti ini mencoba di atas sulun ya. Iya, Sulon itu pohon. Berarti mereka ini nyolong-nyolong ya ke Al-Quran Oh, ya. iya. Makanya Al-Quran mengatakan begitu. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin azim. Yulquna sam'a wa aktharuhum kazimun. Maukah aku beritakan kepada siapa iblis-iblis itu turun? Iblis itu turun kepada setiap pembohong yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Itu kata Quran. Jadi kalau ada kemudian sebuah buku yang dianggap suci tidak sesuai dengan Muhammad mengatakan aku adalah nabi utusan Allah. tidak sesuai dengan aslinya, berarti itu sudah melakukan kebohongan, teman-teman. Karena Muhammad mengatakan aku Sabar dulu, hei. Aslinya harusnya pohon dirubah jadi salib. Dari situ aja sudah bohong gitu. Bukan aku begitu. adalah Iya, di kalung pula lah. Kenapa nggak kalung pohon ya? Ya itu dia, makanya harusnya saudara-saudara kita Kristen ini di lehernya itu digantung pohon. Muhammad. Dengar dulu Muhammad. Jangan menghina saudara, jangan menghina please. Anda boleh berbicara apapun tentang nabiku kalau ada dalilnya, dalil sahihnya. Salam, Ya. salam. Sebagaimana saya berbicara tentang apa yang ada di agama Anda itu berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab saudara. Kalau saya salah, diluruskan. Oke? Jangan menghina kita jangan saling menghina satu sama lain. Maaf, turunin. Ya, kenapa Bu? Kenapa naik saya? Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja ibu muncul di plafon. Aduh, aku nyimak doang. Di pelapon mah, yang di pelapon itu curut. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, silakan Ibu Fida duduk yang tenang sambil mijitin Bapak. Jangan lupa minum kopi. Ya, salam sama Bapak ya Bu ya. Ya, Ya, sehat selalu Ibu. amin. Makasih. Amin. Doanya. Kasih sama-sama. Ya. Ya, Bang. Sahabatku Bahar Syukran, Masya Allah. Ya, izin Bunda. Iya, Bang silakan. Mikael, malam Bang.
Bang Mikael. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya Bang Mikael, ada yang mau disampaikan Bang Mikael? Oh, enggak, Mas, mau dengar-dengar aja. Oh, kalau mau dengar-dengar aja di bawah ya Bang. Kita kasih ruang untuk Tanya audio dulu ya. Muslim apa Kristen dia? Tanya dulu. Oh, Muslim atau Kristen Bang Mikael? Muslim. Oh Muslim. Oke. Izin kita turunkan ya Bang Mikael ya. Ya, ya. Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saudara yang fotonya monyet. Apakah saudara yang fotonya monyet ini? Saya di sini. Iya, Semuanya boleh, tapi sportif. Iya, baik. Apakah saudara yang fotonya monyet ini mendengarkan dan menyimak tadi apa yang saya sampaikan? Apa yang disampaikan? Iya, baik. Saya boleh Jangan-jangan nanya nggak ini? loh. Ini foto asli Anda kah? Bukan, itu foto spesial dari Bani Quraisy. Oh, kirain foto aslinya, karena tadi saya sudah menjelaskan tapi ternyata nggak masuk di kuping. Biasanya monyet yang kayak gitu, Bang. Maaf. Gini, saya tadi mengatakan Boleh bahwa nggak nanya ini? Anda tadi mendengar nggak materinya? Saya tadi Soalnya tadi Anda berbicara kan, Ya. bukan tahu, saya nggak tahu Anda berbicara sama siapa, makanya saya tinggal dulu, saya letak dulu handphonenya, lalu saya ke kamar mandi. Oh, tadi saya mengatakan bahwa Kristen itu menyembah Kristus yang terkutuk di atas pohon. Betul tidak itu, Bang? Iya, saking spesialnya dia di atas pohon. Makanya dia terkutuk gitu. Jadi dia terkutuk. Jadi yang Anda sembah ini makhluk terkutuk gitu ya? Boleh nggak nanya ini? Enggak, tunggu dulu. Berarti yang Anda sembah itu adalah makhluk terkutuk kan ya? Yesus Kristus, gimana? Iya, Boleh nggak nanya ini? itulah yang saya katakan. Berarti dia itu makhluk terkutuk. Jadi Anda ini penyembah makhluk terkutuk gitu, Bang. Gimana? Udah boleh nggak nanya? Boleh nggak? Iya, ini pertanyaan saya loh. Berarti Anda ini menyembah makhluk terkutuk. Saya dulu pengen tahu ini tentang Islam gimana. Enggak, saya tanya dulu dong. Anda kan agama yang lebih dulu datang daripada Islam. Tuntas dulu agama Anda, baru masuk ke Islam. Karena Anda agama yang lebih dulu. Apa betul Iya, Anda katanya kan menyembah membenarkan. Katanya makhluk agama Islam itu kan terkutuk membenarkan. di atas salib? Benar nggak? Tanya kan agama Islam itu membenarkan. Makanya saya pengen tahu. Tidak ada membenarkan agama Anda, ada aja. Justru Islam datang sebagai batu sandungan terhadap agama Anda yang buatan manusia itu. Makanya saya bertanya, benar tidak berarti- Anda menyembah Kristus yang mati terkutuk di atas pohon? Benar tidak? Kayu salib, kayu salib. Lu salib itu bahasa Arab, Bang. Jangan masuk ke Islam. Nggak Bahasa bagus. Arab. Yes. Semua mau ambil bahasa jadi bahasa. Lah memang begitu, namanya agamamu itu nipu-nipu. Sejak kapan orang Arab bisa nyiptain bahasa? Loh, itu bahasa Arab, itu salib, Cak Ayu. Makanya jangan jadi monyet, Bang. Jadi manusia apa? Gimana, boleh nanya enggak ini? Benar tidak Anda menyembah makhluk terkutuk di atas pohon, Bang? Kayu salib, takut ditanya ini kayaknya. Jangan salib. Ini menghindar nih kayaknya. Pohon. Dalam bahasa asli kitab Anda itu ksulon. Ksulon itu artinya pohon, Bang. Ini menghindar nih kayaknya nih, gimana ini? Bukan menghindar, 1000 pertanyaanmu pun ku jawab. Saya Yaudah, hanya ingin saya tahu, menyembah Kristus. benar Yaudah, saya tidak? menyembah- Saya setelah ini, Anda menjawab, saya kasih Anda kesempatan bertanya 1000 pertanyaan. Oke? Setelah Anda jawab yang satu pertanyaan saya ini, satu aja. Habis itu Anda boleh bertanya sampai 1000 pertanyaan. Ya, pertanyaan saya. Benar tidak Anda menyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon, tapi ketika masuk ke Indonesia, dirubah pohon itu menjadi salib biar mirip Al-Quran? Benar tidak? Kayu salib, tahu nggak Anda pohon gimana pohon? Salib itu bahasa Al-Quran, bukan Gimana bahasa artian Bible. Quran bahasa salib?
Oke, saya tunjukkan boleh? Lebih pintar Kita ini. kita masing-masing tunjukkan original teks kitab kita boleh? Masalahnya handphone saya nggak cuma satu. Berarti Anda tidak paham Bible. Mana ada Jangan manusia gini. begitu? Jangan menghindar Orang terus. Bukan saya menghindar. Dengarkan saya. Pakai mulutmu yang lebar itu kalau kupingmu nggak bisa berfungsi. Dengar, pakai mulut. Saya akan menerima pertanyaan Anda 1000 pertanyaan. Kalau Anda sudah menjawab satu pertanyaan saya ini, benar tidak Anda menyembah makhluk terkutuk yang mati digantung di atas pohon? Benar atau benar? Jawab. Saya menyembah Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Saya tidak tanya itu loh. Di kayu salib. Saya tanya, apakah Anda menyembah makhluk terkutuk di atas pohon yang kalian ganti menjadi salib biar mirip Al-Quran? Benar Mirip-mirip atau sama benar? Al-Quran. Jangan Apa? dimirip-mirip ke sama Al-Quran. Jangan dimirip-mirip ke sama Justru Al-Quran. itu kenapa kau miripkan Al-Quran, Cap Kangkung. Jangan dimirip-mirip ke sama Al-Quran. Jangan. Oke, Dinda Ardiansa monitor nggak ini? Assalamualaikum Guru Dasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka apa yang disuruh Guru Dasma, saya ingin meminta maaf dulu kepada Guru Dasma dan teman-teman semuanya di sini. Masya Allah. Mohon maaf dan Mohon maaf lahir Allahu minna wa minkum. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Silakan Siap, Gurunda. Dinda, buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. An-Nisa 157. Bismillah. Oke, Guru. Ya, ya. Cukup Silakan. dibaca apa gimana? Dibuka karena teman kita ini matanya sudah nggak bisa melihat, dia melihat pakai gigi. An-Nisa 150. Siap Gurunda. Izin membuka kamera Gurunda Zuma dan teman-teman Siap. yang lain. Original teksnya dibacakan Gurunda? Iya, diperlihatkan supaya teman kita ini bisa merasakan nikmatnya kebohongan kebuka. Silakan. Baik Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ada kata salib di situ. Itu kan terjemahannya. Itu ngambil. Nah, Ada sekarang kata salib di situ. original teksnya coba lihat. Itu ngambil dari Bible. Enak aja. Besarkan salib. Original teksnya. Iya, salib. Dulu, Ini Guru. Diam dulu, kerah. Ini Guru. Kerah diam. Itu diambil dari Bible. Besarin Gimana? sedikit. Besarin lagi sedikit. Nggak bisa besar lagi ya? Oh, Nggak bisa ya? Oh, oke Gurunda. Bisa. Saya buka di sini. Iya, masalahnya Saya yang bisa kita temani diskusi ini monyet. Jadi kita harus betul-betul Siap. perlihatkan. An-Nisa. Siap Gurunda, siap. An-Nisa 150. Maksudku gambar Bisa gambar bahasa monyet. Arab, coba. Maksudku Sejak gambar kapan gambar. terjemah? Sabar nyet, sabar. Ya, siap. Sejak Sabar ya, kapan? teman. Sabar. Walakin Nah, tuh. Ini Ini Gurunda. Tuh. Hilang dia. Sebentar, hilang Gurunda. Kena anu. Walakin syubhala ini Gurunda. Nah, tuh. Itu apa itu bacanya itu? Salib. Semua bahasa bisa diterjemahkan ke bahasa Arab. Semua bahasa. Ini Al-Quran ini. Ini Al-Quran. Masuk sekarang ke kitabnya. Masuk ke Itu kan kitabnya salib. sekarang. Ke surat Siap, Gurunda. kabar yang Itu kan dikarang oleh terjemahan dari Paulus. situ tadi. Galatia Siap. 3 nomor 13. Silakan. Siap Gurunda. Galatia 3. Kita jelas ya tadi ya teman-teman Islam ya, teman-teman Muslim dan Kristen yang awam di bawah tadi sudah tertulis salib dalam original teksnya ya. Kita udah lihat tadi. Sekarang kita lihat karangan Paulus ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah oleh yang tergantung di pada kayu salib. Ini tulisannya kayu salib nih. Kita cek kayu original salib. teksnya. Iya. Kita cek ya. Kremanenos epi sulon. Klik. Sulon artinya apa? Klik. Tikung.
Sulon. Artinya? Sulon. Artinya kayu. Wood. Kayu. Geser lagi. Geser lagi. Wood. Itu kayu salib. Iya. Oh ini. Ini. Oh ini. Itu kayu salib. Itu kayu salib yang sebelahnya. Bukan. Sulon itu artinya pohon, bukan kayu salib. Pohon. Sebelahnya. Pohon. Tidak, itu cuma satu kata. Itu cuma satu kata. Iya, pohon ini betul. Ini ya, nih. Nih dalam EVI, di sini tree. Tree ini apa artinya? Kita cek ya, tree ya. Pohon. Kita cek arti tree ya, kita cek ya. Kita cek nih, arti tree. Kayu, bisa Translate. juga kayu, bisa juga pohon. Sabar. Tree ya. Ini tree ya yang tadi ya, betul Gurunda ya? Tree ya. Betul. Pohon. Lanjut Gurunda. Jadi Al-Quran saya mengatakan, saya ulang lagi baca ayatnya ya. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapakah iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada setiap pembohong, pendusta. Jadi secara lembaga mereka telah melakukan kedustaan, kebohongan. Sulon diartikan salib. Berarti di manakah setan itu turun? Di manakah setan itu turun? Di manakah setan itu bekerja? Di manakah setan itu kemudian berkarya? Silakan Anda nilai sendiri. Oh ya, izin Gurunda. Di Galatia 3:13 versi King James, kita bukakan ya. Tunjukkan versi lagi. King tunjukkan James lagi. ya. Tunjukkan lagi. Kita King buat James dia menderita ini. Siap. Mumpung dia gambarnya monyet. Ya. Ini King James ya. King James version. Ya, kitab yang lebih tua dari kitabnya Kristen Indonesia. Betul. Ini di sini Galatia 3:13. Ini. Yes. Everyone that hanged on a tree. Pohon. Pohon. Iya juga ya. Ini loh. Sekali lagi Dinda Ardi ketawa lagi sama-sama. Iya juga ya. Menanya Ini nih, loh. boleh nggak saya nanya Hands nih? on a tree. Di KJV ya. Kita cek dulu KJV. Gurunda. Iya, Izin. Kita cek di KJV ya, King James version ya. Di dalam King James version di sini hangs on a tree. Ini King James. Terus di dalam Net Bible kita cek hangs on a tree, malah ditebelin sama dia. Malah ditebelin sama dia. Terus kemudian berarti NASB ya, NASB Gurunda. NASB di sini Bible Gateway ini Tree. hangs on a tree. Oh, malah digedein tulisannya sama dia. Ini semuanya tree loh ini. Ini ya, ini tree semua Gurunda ini. Tuh. Semua. Berarti Mati kita andai Gurunda. saja iblis tidak bekerja di situ, maka akan tertulis, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Tapi karena di situ ada iblis, maka di situ ada kebohongan, tukang bohong, tukang dusta. Itu dia. Gimana? Anda sudah akui? Anda sudah akui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk di atas pohon? Benar atau benar? Boleh nggak nanya ini? Saya kasih kamu bertanya 1000 pertanyaan loh. Tapi akui dulu bahwa kamu menyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Gimana? Saya menyembah Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Udah, terus aku. Udah dikasih. Udah dikasih tadi. Sudah dikasih loh. Diperlihatkan bukti loh. Sudah jelas kayu salib bisa jadi kayu sekarang salib. Bisa jadi pohon. oke. Kan satu bahasa kalau diterjemahkan ke bahasa asing. Kan cuma mulai kebohongannya Maksud lu ditampakkan artinya? teman-teman.
mulai. Yang saya tanya, benar Bisa jadi tidak Anda mengakui bahwa Anda menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas pohon? Anda akui enggak? Kalau salib itu bahasa Inggrisnya cross, Gurunda. Kalau salib itu cross bahasa Inggrisnya. Cross, betul. Nah, di situ bukan cross tapi tree. Jadi ya Kayu. betul. Sulan itu Pohon. tree. Betul, pohon. Kalau cross itu adalah salib, artinya kayu yang berbentuk silang. Kaku lidahnya kaku, Gurunda. Lidahnya kaku. Udah, bukan nanya ini. Enggak, jawab dulu, akui dulu. Habis itu kamu bertanya 1000 pertanyaan. Kalau menghindar akuin aja, kalau menghindar pertanyaan Bukan akuin saya aja. menghindar. Saya kasih kamu 1000 pertanyaan. Kan saya sudah mengakui, saya Oke, menyembah Kristus Anda Yesus yang apakah mati. Kalau Anda saya- mengakui menyembah makhluk yang terkutuk di atas pohon? Ya atau ya? kayu salib? Saya menyembah Oh, nggak bisa Kristus berarti. Yesus. Anda nggak bisa bertanya kalau begitu. Oke lah, oke Nggak bisa lah. bertanya Selamat kalau malam, gitu. selamat malam, Iya, selamat malam. Silakan Muncullah. penyembah makhluk yang Mungkin digantung poin di lah kalian pohon. di sini, Entah itu mungkin poin. pohon toge kah, pohon tomat kah, wallahu alam. Atau pohon pepaya kah, nggak ngerti kita. Kita kasih dalil, bro, ya teman-teman. Bukan kita menghina atau menista, cuman kita tertarik aja untuk tertawa. Ternyata tuannya di pohon. Alamak. Jadi itu dalil. Itu baru namanya berdalil. Bukan menista, itu berdalil. Jadi ada yang digantung di atas pohon lalu kemudian dituhankan. Izin, itu. Gurunda. Silakan. Izin. Dari saya baca dari studylike.org, ini adalah Bible lexicon dari luar negeri ya, bukan dari Indonesia. Ternyata Iya. betul kata Gurunda Zuma. Strong concordance-nya itu 3586 Sulon. Itu di sini artinya adalah pohon, Gurunda. Iya, betul memang. Kenapa Nah, kok bisa emang jadi tadi salib ya? lu pikir tadi itu apa? Kelambu. Memang pohon. Enggak, ini kan khusus leksikon nih, Gurunda. Ini kan khusus leksikon ya kan. Leksikon, Bible iya. leksikon. Ini punyanya Kristen karena nggak mungkin Bible punya Islam kan gitu kan. Iya. Nah, strong concordance-nya 3586 teman-teman. Dan ini Sulon ya, Sulon. Di sini tertulis apa? Nah, Tree. Nggak ada cross di sini, Gurunda. iya. Jadi nggak ada cross. Artinya apa? Pohon. Lanjut, apa terguna? Maaf, Gurunda, maaf. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anda meragukan pemahaman saya, silakan aja, enggak masalah. Kalau mau cross sampai di Golgota pun tetap aja pohon. Saya nggak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan data. Cuman saya nggak bisa menunjukkan seperti adik saya ini. Tapi kalau saya sudah mengatakan itu pohon, insya Allah pasti itu pohon toge. Hai, Dinda Yonatan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru saya nih, guru Ibrani saya muncul. Mohon maaf lahir dan batin deh. Masya Allah. Bang Yonatan Nandar, Masya Allah. Sehat Bangku. Allah. Sehat Bangku. Iya, sehat Oke, deh. lanjut Gurunda. Ini akunku kena banned semua ini akun baru lagi aja. Izin numpang Ya. di sini ya, Gurunda ya. Saya juga Silakan iya deh, teman-teman. silakan. Saya juga minta tolong di follow ya teman-teman. Kenapa? Karena Bennett sekarang itu ngeri-ngeri ya. Masa ngomong dikit 3 hari, ngomong dikit 7 hari. Waduh, Mak. Sama. Ini juga akunku ini tolong di follow juga teman-teman. Oh iya, akunnya Bang Zuma ya teman-teman. Ini Bang Zuma sampai 18 akun. Bang Zuma 18. Teman-teman mohon izin di follow Gurunda kita, Gurunda Zuma, dan juga para debaters Muslim yang ada di atas ya. Thank you teman-teman yang udah mau follow. Semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya amin, rabbal ya rabbal alamin. Lanjut Gurunda Zuma. Apa yang mau dilanjut? Izin Gurunda. Ya, Izin silakan. Ustaz Ardi. Ya, Bang Jordan monitor. Selamat malam. Halo, selamat malam, Gurunda Zuma. Dari Kristen Bang ya?
Ini saya Atau dari mau Muslim? tanya ini, kenapa Bang Juma nggak berani debat sama Bang Edis? Sebentar, Bang Jordan dari Debat. Muslim, dari Kristen, Bang. Sama Edis. Saya takut bang, takut ketularan bodoh. Takut ya? Nggak punya ilmu. Bukan bang. Saya mau bertanya nggak? nih sama Juma nih, boleh nggak? Mau tidak saudara berdebat dengan orang Saya gila? mau bertanya. Ku tanya dulu, Boleh. Dari tanya Kristen dulu atau sama dari saudara Muslim, Jordan. Mau tidak Boleh Anda nggak saya berdialog, bertanya sama berdialog, Juma? berdebat dengan orang gila di depan umum? Mau nggak? Saya mau bertanya sama sampean. Saya udah ngaku sampean nggak berani. Pasti nggak berani sama Edis. Pasti nggak berani. Kamu cek YouTube saya, kau lihat konten-konten saya, kencingin telinganya dan mulutnya Edis beberapa Saya udah tahun yang lihat lalu. Juma, Udah, pernyataan Juma alhamdulillah. itu sudah nggak berani. Alhamdulillah. Sekelas Ustaz aja nggak berani gitu. Ya, siapa yang mau pernyataan berdiskusi dengan orang gila coba? Kamu mau? Ya, coba Berdiskusi lah, dengan orang gila, kamu mau? buktikan. Edis Kamu mau gila. diskusi dengan orang gila, mau? Mau? Kenapa? Ya kamu aja yang diskusi sama orang gila, saya nggak mau. Ya buktikan dong bahwa Juma itu hebat gitu. Nggak perlu. Ngapain saya buktikan? Nilai aja sendiri. Nilai aja sendiri. Saya nggak mau diskusi dengan orang gila, titik. Yang gila gip, titik. Apapun itu, silakan. Nggak Saya berani. juga akan minta kepada adik saya, Jonathan Nandar, jangan lagi diskusi sama Edis. Siapa lagi? Ustaz Wafi, jangan. Miskinkan dia. Karena dia itu cuma mencari koin. Miskinkan dia. Betul guru. Miskinkan Sepakat saya. dia. Semua. Miskinkan dia. Semua apologet jangan mau berdiskusi dengan Edis biar dia melarat di luar sana. Ya, Bang. Miskinkan dia. Berani Miskinkan. dan nggak berani juga, Bang. Jadi Abur. Orang gila dia itu. Ngapain dilayani orang gila? Jadi sudah tidak ada yang nonton sekarang. Mereka pakai pemasaran. Kenapa kalau udah Muslim diskusi sama Edis dapat koin, makan dia. Betul kata Pak Juma. Mulai malam Iya. ini kita miskinkan si Edis. Miskinkan Edis. Dia itu cuma dapat koin dari kalian. Kalau mengenai ilmu dia nggak ada, wallahi. Mana coba tuh bikin PT, kalian nonton debat-debat saya dengan si Edis. Ada puluhan konten di YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Silakan Anda ambil. Allah dari Kan kena lagi kan? lagi. Wah, Makanya itu. ngeri nih. Ngeri otot-otot Tes nih, itu report. Waduh. Waduh, kena report Enggak, Gurunda. coba kita cek dulu kepental apa kena report. Coba kita cek dulu. Kecilin aja nih, saya kecilin aja, Bang. Nggak apa-apa, gede aja. Bang Nandar, Iya. aman aja Bang Nandar. Ya Allah, oten. Betul. Naikin lagi, Os. Naikin Bang Zumaus. Siap, ini lagi ditengokin nih. Sebenarnya Apa, gini Ustaz? loh teman-teman, yang nonton banyak gini, biar tuh nggak diminta. Kalau belum follow, kan follow itu gratis ya. Jadi follow lah semua, nggak perlu diminta gitu loh. Masa harus diminta sih? 2,8 yang nonton. Jadi follow aja, nggak perlu diminta gitu. Setuju nggak? Setuju Bang. Siap. Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya, mohon maaf teman-teman Kristen yang ada di bawah, bukan bermaksud saya sombong, bukan bermaksud saya congkak, tapi memang wallahi demi Allah saya katakan, Edis itu pelawak teman-teman. Pelawak. Serius, Edis itu pelawak. Saya bisa diskusi lawan Edis sambil tiduran loh. Tapi saya nggak mau diskusi sama orang gila. Saya pernah soalnya diskusi sama dia gitu loh. Pernah, ada di VT saya nomor 1 tuh. Nggak bisa jawab dia. Begitu nggak bisa jawab, si pengikutnya Edis bilang gini, oh ini editan, ini suaranya editan. Gigimu itu yang diedit. Lanjut. Paling kalau saya Edis itu paling takut sama saya karena saya ikut gila sama dia itu. Gue langsung kata-katain, gue langsung hantam congornya, nggak berani itu. Ya, izin Bang. Gurunda, Bang Andi, ini ada silakan. tamu kita sapa dulu. Bang Arnold, Bang Nevlos. Malam, Bang. Ya, selamat malam. Islam atau dari Kristen, Bang? Bang Nevlos.
Kristen bang, Kristen. Oh, Kristen. Oke, siap. Bentar ya, Bang. Bang Arnold, monitor, Bang. Iya, saya dari Kristen. Oh, jadi Kristen. Oke, baik, Bang. Ya, silakan Anda tunjukkan kemudian nonton nonton konten saya berdiskusi dengan Edis. Di situ ada puluhan kemudian debat-debat saya, puluhan konten, dan semua judul konten saya itu pasti ada namanya Edis Sidabutar. Nonton di situ, buat PT di sana. Kalau ada saya pernah kalah berdiskusi, saya berhenti menjadi apologet. Api apologet Islam Indonesia saya tutup. Kalau Anda bisa menemukan saya pernah kalah diskusi debat dengan Edis, silakan Anda masuk ke channel Zulkifli M. Abbas Official, cari yang judulnya Edis Sidabutar. Anda akan lihat di situ bagaimana saya kemudian bal-balin dia. Jadi bukan saya takut sama dia karena dia pinter, enggak. Saya takut ketularan gila. Cukuplah dulu-dulu waktu masih di Zoom, waktu masih di VN, cukuplah itu dulu. Sekarang bukan lagi saatnya. Kenapa saya nggak mau dia menghadapi dia? Karena pada saat saya menghadapi Edis, dia menjadi kaya, giftnya bertaburan, dan tujuannya mencari duit. Dia berharap itu bisa dapat duit dengan kabur ke luar negeri. Di luar negeri dia akan buka kamera dan seterusnya supaya dapat simpatik dari kalian. Nggak ada ilmu sih di situ, nggak ada ilmu. Kalau tidak percaya buka sekarang Zulkifli M. Abbas. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda menemukan konten saya di kala debat sama Edis, Anda buatkan PT, kirim ke tim-tim saya, termasuk ke saya akan tutup apologet Islam Indonesia. Ini fakta. Jejak digital ada, konten-konten saya ada di situ. Silakan Anda lihat di sana. Jadi Edis itu bagi saya orang gila. Wallahi, dia orang gila bagi saya. Bukan orang pintar dia itu. Dia cuma minta melilit-lilit lidah, framing, ngulik-ngulik kata-kata, kalimat-kalimat, satu kata diputar-putarnya. Bayangkan aja, apa nggak gila itu? Kita dituduh menyembah manusia Nabi Muhammad. Gila nggak itu? Orang kayak gini mau dilayanin? Jangan. Adik-adik saya, para apologet Islam Indonesia, Ustadz Wafi, Gus Wafi, kalau dengar saya ini, jangan kamu layani Edis. Jangan. Siapa lagi namanya ini, si yang satu teman kita? Allah karim. Astagfirullah. Pak izin dulu, Bang Ardiansyah. Iya. Tolong host gedein Bang Ardiansyah. Ada tadi saya kirim ke WA. Tolong dibuka itu. Edis itu mengakui Yesus bukan Tuhan. Jadi biar pendukungnya paham. Oh iya. Dia berbeda Tuhan. Berbeda Tuhan dengan yang lain. Oh iya, siap. Ya, silakan dibuka. Siap. Biar pemasarannya ini tahu kalau Edis ini berbeda Tuhan dengan mereka. Oke, Bang Handi. Aku juga punya videonya ini sih, tapi nggak apa, aku bukain ya. Iya. Nih. Kena tombak terus, Burunda. Nih, teman-teman. Astagfirullah. Tolong dulu didengar. Panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Ini nggak gerak gambarnya Bang Andi, saya ganti yang gerak ya. Oke. Bentar Bang, tak carikan gambar yang gerak ya. Dia itu begitu karena cuma di luar negeri ajanya sampai dia gitu. Saya katakan dia itu orang gila. Alamak, nggak percaya, buka konten-konten yang ada di Zulkifli M. Abbas. Orang sakit jiwa orang ini. Nggak sehat dia ini. Nggak sehat. Betul abangku. Nah ini nih aku tunjukin ya. Nih. Jawab aja, ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Coba lihat gayanya waktu masih di Indonesia. Coba lihat. Ini gaya aslinya nih. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya?
Iya. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan. Cukup. Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Di luar negeri dia mengaku Yesus Tuhan supaya dapat simpatik dari kalian Kristen Indonesia, supaya kalian itu memberikan gift kepada dia. Kenapa sini orang banyak ngomong selalu di-report Astagfirullahaladzim. Orang asam. Udah berapa akun tuh Gurunda? Jadi di situ di Indonesia Yesus bukan Tuhan. Setelah dia ke luar negeri, dia berganti Tuhan menjadi Yesus. Jadi di sini ganti-ganti Tuhan, tergantung kebutuhan. Begitu teman-teman. Masih mau aku datang besok. Ada ini. Ini kenapa sih teman-teman Oten itu apa namanya sakit hati ya kan? Padahal kan yang bilang yang menampilkan data tadi kan saya, kok Bang Zuma yang di-report. Coba dong report saya kalau bisa. Coba, ayo. Siapa yang report tadi? Ya report. Ini siapa saya profil ini? Jangan-jangan ini enggak Muslim. Arnold ini Kristen ini. Kristen, Bang Zuma Bang Andi? Tapi Bang Arnold nggak nge-report ya Bang Arnold? Enggak, Pak. Rungkat terus. Ya Allah. Jangan diambil alih dulu. Saya diam dulu, silakan. Ternyata mereka memang sangat dendam dan sangat marah terhadap Bang Zuma. Karena teman-teman jujur, saya merasa seperti malaikat maut bagi mereka. Silakan. Siap Gurunda. Jadi teman-teman Kristen yang merasa sakit hati gitu kan sama Bang Zuma, sama Apologet Islam Indonesia, yang sakit hati ya, jangan report guru kami dong. Ya, jangan report guru kami. Kalau berani nih, saya tantang nih. Kalau berani kasih paus ke guru kami. Ayo, berani nggak? Berani nggak? Masa berani cuman report tapi nggak berani kasih paus sih? Aku berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Mila berani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Id Mubarak minal aidin wal faizin. Maaf. Minal aidin. Sama-sama Bunda. Minal aidin wal faizin Bunda. Sehat selalu Bunda. Masyaallah. Oh, masyaallah, alhamdulillah. Ini sudah berapa akun saya turun? 3 ya? 3 Gurunda, hebat kali bah. 4 sama baru yang pertama berapa tadi menit? Gurunda. 4 sama yang pertama tadi. Iya, itu dia makanya. Kepanasan Gurunda, kepanasan. Panas dia ya. Aduh, ya Allah. Udah aku kecilin aja Bang Zuma biar Bang Hadi aja yang kena report Gurunda. Aman. Lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan diladeni dulu saudara kita yang Kristen ini. Bang Arnold, silakan Saya ditanggapi, nyimak. Bang Arnold. Kayaknya mereka pakai robot ya. Jadi kalau saya banyak bicara, robotnya respon. Sepertinya Gurunda. Monitor, iya betul. Mereka punya mesin tombak. Mesin tombak dipakai untuk nombak Yesus. Tentara Romawi Gurunda, tentara Romawi. Oke lah, kita sapa dulu lah. Ya, kasihan nih Bang Arnold. Mau nombak nggak? Mau nombak apa mau diskusi Bang Arnold? Diskusi, Pak. Nggak mau nombak kan? Enggak, ditombak saja saya. Oke, silakan Gurunda Zuma. Ada Bang Arnold Gurunda. Enggak, Bang Arnold dulu aja. Ada yang mau disampaikan Iya, Bang silakan, Arnold. silakan. Iya. Ya, silakan Bang Arnold. Surat Al-Hijr ayat 6, Pak. Mati kita itu mulu. Bosan aku sampai Anda. Dari Edis ini ya juga materinya. Atau dari siapa? Rudi Akrobat. Tahu dari Pak Sair saya. Tahu dari Pak Sair berdarah. Oh, Sair berdarah. Iya. Masya Allah. Kenapa di sana, Bang? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Itu Pak, maksud pikirannya itu Pak. Oh, baik. Saya jelaskan, mohon izin para dewan guru yang ada di sini. Jadi ketika orang-orang kafir berkata Nabi Muhammad ini dituduhnya sebagai orang yang memiliki penyakit majnun, Al-Quran sendiri di surah yang sama juga menjawab. Apa kata Allah?
Ma nuzzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu izam munzarin. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa kemudian azab dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Sedangkan Al-Quran mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Itu di ayat 9-nya. Jadi untuk kemudian Anda paham Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6, tuduhan orang-orang kafir bahwa dia Nabi Muhammad itu majnun, dia yang diturunkan Al-Quran itu majnun, itu dikarenakan mereka putus asa. Putus asanya di mana? Karena yang muncul kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu mengalahkan syair-syair mereka. Loh, ini kok Nabi Muhammad kok hebat kali? Kalimat-kalimat sakti dari mana yang dia terima ini? Saking putus asanya sampai mereka menuduh beliau itu majnun. Tapi dibantah oleh Allah. Enggak. Al-Quran yang diturunkan, yang ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah wahyu dariku. Dan itu aku yang mewahyukan Al-Quran itu, dan aku juga yang akan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Allah mengatakan apa? Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, pasti mereka kemudian mengolok-oloknya. Mau bukti? Anda baca di dalam Markus 3 nomor 21. Nabi yang diutus kepada Bani Israel pun dianggap gila, bahkan dianggap gila oleh keluarganya. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata keluarganya, Yesus sudah gila. Markus 3 nomor 21. Jadi orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad kemudian majnun, tetapi Allah mengatakan jangan khawatir wahai Nabiku Muhammad, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sebelum engkau telah ada tuduhan-tuduhan majnun kepada rasul-rasulku yang telah aku utus sebelum engkau. Dan terbukti Markus 3 nomor 21, bukan orang kafir yang menuduh Yesus gila, tetapi malah keluarganya sendiri. Bagaimana dong? Kalau Nabi Muhammad dituduh majnun, dia manusia. Tapi kalau Tuhan yang dituduh gila, sama keluarganya lagi. Apa enggak gondok orang ini? Kalau dia tahu bahwa ternyata yang mereka sembah adalah orang yang dituduh oleh emaknya sendiri sebagai orang gila. Sedangkan yang Anda tunjukkan dalam Al-Quran, coba lihat sekarang. Tolong tunjukkan manusia yang paling cerdas di atas muka bumi ini bantah kitab suci Al-Quran yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad. Runtuhkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran saya yang terlontar dari lisan Nabiku Muhammad mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Sedangkan buku yang Anda genggam katanya firman Tuhan mengatakan tiang-tiang langit berguncang-guncang. Mana yang betul sekarang? Mana yang gila? Mana yang gila sekarang? Nabiku mengatakan langit tidak bertiang. Kitabmu mengatakan bertiang. Mana tiang langit? Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada di jagat raya ini. Seorang profesor, seorang pakar menemukan satu temuan, cuman siji temuan. Dikatakan dia profesor ini, profesor itu disebabkan karena temuannya cuman satu doang. Nabi Muhammad, semua yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini, yang mereka kaji ratusan tahun baru menghasilkan sebuah intisari dari kajian, sudah ditorehkan ajaran dari lisan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun silam. Bukan 2 tahun silam, bukan 50 tahun silam, bukan 100 tahun silam, bukan 1000 tahun, tapi 1400 tahun silam, di mana tidak ada digital, tidak ada internet, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer,
tidak ada teropong, tidak ada ilmu kedokteran, alat-alat kedokteran. Dia mampu kemudian menjabarkan isi kandungan manusia yang dalam keadaan hamil. Oleh karena dahsyatnya pemberitahuan beliau ini kepada manusia-manusia jahil ini, keputusasaan mereka, sehingga mereka mengatakan Nabiullah Majnun. Dan Allah menguatkan, wahai nabiku, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jangan khawatir, jangan bersedih, sebelum engkau utusanku pun dianggap gila. Ternyata memang betul, kitab Anda menyatakan bahwa yang Anda sembah itu adalah manusia yang dituduh oleh emaknya, keluarga intinya sebagai manusia gila. Silakan, sementara begitu barangkali adik-adik saya yang dari Muslim yang mau menambahkan waktu dan tempat, disilahkan. Ya, izin sedikit, Gurunda. Iya, silakan. Mengenai Al-Hijr ayat 6, Bang Arnold, di Al-Quran sendiri pun banyak dijelaskan di dalamnya, di surah At-Takwir salah satu contohnya ayat ke-22, di surat Al-Qalam ayat kedua juga berbunyi begini, ma anta bi rabbika, ma anta bi rabbi bi ni'mati rabbika bi majnun. Sungguhnya Nabi Muhammad dengan karunia Tuhanmu Muhammad bukanlah orang gila. Jelas Bang, tapi kalau di dalam Markus 3:21 itu di mana di dalam Bible bantahannya Bang? Markus 3:21 dikatakan oleh keluarga Yesus bahwasanya Yesus ini adalah orang gila. Silakan Bang Arnold. Kita sapa dulu ya sebelum ke Bang Arnold. Bang Matt, monitor Islam Kristen Bang. Oke, panggilan kedua Bang Matt, MED Islam Kristen Bang. Nggak dengar suaranya Bang. Oke, lanjut. Silakan Bang Arnold, tanggapan dari gurunda kita silakan ditanggapi. Kan pertanyaan Anda sudah dijawab tuh. Lanjut. Yang Yesus dibilang orang gila itu ya? Iya Bang. Ya silakan Bang Arnold, ditanggapi gurunda kita. Muhammad itu bukanlah orang gila. Itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, pertanyaan dari saudara kita, Yesus oleh keluarganya dituduh gila. Ada nggak bantahan atau pembelaan dari Bible bahwa dia tidak gila? Silakan. Saya izin ke lantai 1 dulu bikin kopi ya, teman-teman. Masakonya udah nyampe soalnya. Silakan Bang Arnold, dijawab Bang. Untuk yang ayat itu saya belum paham dan mengerti di situ. Ah, luar biasa nih Bang Arnold, udah jujur nih. Tapi itu kenyataan Bang. Maksudnya kenyataan yang tertulis di kitab Anda gitu loh. Tampilkan aja Bang Ardiansyah, tampilin lagi aja. Oke, boleh. Kalau mau ditampilin. Tapi yang di-report ya teman-teman. Kalau sampai teman-teman nge-report saya nih, teman-teman Kristen nge-report saya blokir langsung dari room ini. Serius. Nih aku tunjukin. Markus 3:21. Kita ke bahas Alkitab TB. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini yang TB nih, yang TB. Kemudian kalau yang TL, terjemahan lama, dulu diterjemahkan TL ini kan, sama-sama LAI, karena kata orang, ia gila. Wah ini entahlah ya. Di BIS bahasa Indonesia sehari-hari, orang-orang berkata dia sudah gila. Tuh.
Kan Bang? Silakan Bang Arnold. Iya. Ya, silakan dibantah Bang Arnold. Ada nggak bantahannya itu dalam Markus 23:21 tadi? Silakan. Iya, bantahannya di tadi di Markus berapa tadi? 3 ya? Markus 3. 3 nomor 21 Bang. Waduh. Gimana jawabannya itu bantahannya Bang? Ya Bang. Kalau di saya cek itu dia waktu itu Tuhan Yesus itu memiliki Nggak bantahannya Bang, bantahannya. Ada nggak bantahan dalilnya? Ya ini saya Jangan waktu itu Bang. Yuk, ayo bisa Bang Arnold. Maksudnya gini loh, ada nggak data berikutnya meluruskan bahwa dia atau Tuhanmu itu tidak gila gitu loh? Ada nggak? Kalau dari ini di ayat sini tidak ada bantahannya di Alkitabnya itu, di lanjutannya. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan he is out of his mind. Artinya ya itu tadi. Lanjut. Ya. Gimana tuh Bang Arnold? Bang Andi nanya tuh. Gimana data bantahannya? Tapi abang ini Kristen apa sih kalau boleh tahu Bang? Saya Protestan, Pak. Kok suaranya pelan kali Bang? Protestan. Oh iya Protestan. Abang jarang baca Bible ya? Kalau yang di ayat ini belum saya. Enggak, pas waktu ke gereja gitu ada nggak kajian-kajian gitu dari mulai Matius sampai Wahyu gitu, ada nggak? Ada setiap minggu biasanya. Ada, harusnya nemu kan ayat ini kan? Iya. Ya kan? Yo, kenapa nggak tahu abang? Ya pendeta saya belum mengajarkan itu. Abang sedang didoktrin tuh bang. Dogma itu bang, dogma. Asal imani aja pokoknya. Yang penting Yesus Tuhan, meskipun salah ataupun benar tetap aja. Padahal kami umat Islam bang, kalau anda tahu kami umat Islam itu sangat menghargai baginda Yesus bang. Kami sangat menghargai gitu loh. Kami sangat menghargai dengan cara apa? Kami tidak percaya Yesus itu dihinakan dengan cara disalib bang. Nggak percaya kami bang. Kami juga nggak mau Yesus itu dikatakan gila, itu nggak mau kami bang. Tapi kenapa kitab Anda sendiri ya yang mengatakan Yesus begitu ya? Kok aneh gitu loh bang. Yang ngakunya sayang sama Yesus, peduli sama Yesus, mengikuti Yesus, tapi kok mohon maaf ya, kok menghina Yesus. Sedangkan kami umat Islam malah memuliakan beliau. Beliau diselamatkan oleh Tuhannya yaitu Allah. Beliau tidak disalib karena nggak mungkin Tuhan membiarkan dia itu dihinakan sama manusia. Bayangkan coba. Gimana tanggapannya Bang Arnold? Silakan. Bang, jangan diam bang. Jangan diam bang Arnold. Ayo, tadi bernarasi tentang Hijrah 6, gantian dong. Tunggu bentar, ada yang macet nih. Gue dorong ya Bang Arnold. Gue dorong dulu ya. Macet soalnya. Jadi orang yang sering menyalahartikan Al-Quran, menyerang Al-Quran untuk memperkuat imannya dia, berarti dia hanya memperbodoh diri, tidak membaca Bible-nya sendiri. Tuh, jadi isinya ya
menyalahkan kitab orang, tapi ikat kitabnya sendiri amburadul. Setiap kau menista, setiap kau menghujat, Bible-mu yang menjawabnya sendiri. Terpulang pasti itu. Apapun itu. Coba Arnold bawa kata-kata kotor. Kata-kata kotor aja. Insya Allah di Bible ada. Coba aja. Mau kata POERNO. Mau kata apa itu? Coba. Masya Allah. Ini Bang Handi ini jelas muslim kayaknya. Bang Handi muslim ya? Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Pantas kok berkatanya bener gitu loh. Lanjut. Izin Bang Andi, Bang Ardiansa. Orang-orang yang suka berkata kotor, menghina, menista itu berarti jarang baca Bible. Pendeta yang sering baca Bible nggak berani ngomong kayak gitu. Apalagi naik di area publik menghadapi kami di sini. Pendeta suruh berbicara kotor coba. Ketabok. Nah, Bang Handi. Ya. Bang, izin bentar Bang. Ya. Misal gini Bang. Pendeta-pendeta itu kan sering membawakan ayat-ayat misal Yohanes 14:6 gitu kan, dan lain sebagainya kan. Terus kemudian bisa nggak kita request sama pendeta, Pak Pendeta, minggu depan aku request dong, apa tuh Markus 3:21 dibahas dong. Gimana menurut Bang Handi itu? Mau dia membahas itu? Nah, pendeta itu kerjaannya menghipnotis si Arnold dan kawan-kawan dengan kasih karunia, bayar perpuluhan, pulang ke rumah jangan baca Bible, begitu. Itu baru Dia mau masuk di arena debat, dia belajar sama si Edis, si CP, dan lain-lain, belajar di situ. Sama dipakailah masuk kemari. Belajarnya sama syair berdarah katanya. Syair berdarah Bang Andi. Ngakunya murtadin Bang Andi, ngakunya murtadin. Tapi ya gimana ya, penghujat itu Bang Arnold. Dia itu penghujat, bukan pendiskusi yang baik. Dia penghujat gitu loh. Oh, gini teman-teman, itu Bang Arnold bukan kita nge-mute ya, dia mute sendiri. Gak ada Kita bantu buka Bang Arnold, kita bantu bukain mute-nya dia, ya kan? Itu. Silakan Bang Arnold, dibuka mute-nya Bang. Buka Bang. Jadi kalau masalah gila ya lebih gila lah Tuhanmu itu. Karena nggak ada pelurusannya. Oke. Jadi kalau ada lagi menghina, menista, oh nabimu dianggap gila, ya wajarlah orang kafir mengatakan dia gila. Terus diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Izin Bang Andi. Betul. Kalau Tuhanmu di sana tadi, Tuhanmu gila, nggak ada pelurusan. Tuhan loh itu yang kau sembah. Itu satu. Ada lagi bahasa-bahasa kotor misalnya ya. Mau apapun itu ya, di Bible ada susu di jama-jama, Taurat keledai, jakar kuda, pesundal. Bayangkan loh kalau ada kata pesundal. Coba di Al-Quran ada nggak kata-kata kotor bro? Teman-teman muslim ada nggak kata-kata kotor? Sama sekali nonsen nggak ada Bang. Ya nggak ada. Bang Andi, izin saya di bawah dulu, ada Bundari di bawah. Barangkali Bundari mau naik. Izin ketua di bawah dulu. Iya. Oke. Bang Arnold buka mute-nya. Masa satu pertanyaan pingsan? Aduh. Ya, kita sapa dulu, di sini ada Ratu Alas 3 nih. Ratu Alas 3 monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bu sebelum turun? Ya. Silakan. Saya Muslim dari Banyuwangi. Apa yang dikatakan Bang Zuma itu benar. Oke. Siap Bu? Asalnya saya kan Amit sedikit pernah mondok, jadi benar yang dikatakan Bang Zuma itu. Dalilnya, fakta semuanya real, 100% benar. Dan saya akui Bang Zuma itu pintar, cerdas, apa ya, menerangkan itu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Beliau adalah ketua pembina apologet Islam Indonesia beliau Bu.
Ya, semoga Bang Suma diberi sehat, panjang umur, umur yang berkah, rezeki yang berlimpah berkah. Amin. Amin. Makasih ya Bu ya. Nggak terpengaruh sama koin-koin apa, nggak kayak Edis. Edis Siap, itu Bu. 100% dia tuh memframing. Siap, siap Ibu. Berkali Makasih ya Bu. katanya Bang Suma yang kalah, Siap. katanya yang kalah. Padahal Makasih ya Bu. itu, ya saya tahu ya. Saya padahal Siap, makasih Bu ya. saya cuma lulusan SD tapi bisa menilai. SD saya nggak pinter kok nggak, tapi saya sedikit pernah mondok, ilmunya itu yang dikatakan Bang Suma itu benar. Siap Ibu. Benar. Matur nuwun ya Bu. Sesuai Matur nuwun Al-Qur'an. Bu. Kita matur nuwun Bu. Mantap. Kalau Izin mendengarkan- melanjutkan Makasih, diskusi ya Bu. Ratu. Ya, lanjut. Izin melanjutkan diskusi ya Bu ya. Makasih ya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya. Izin teman-teman Muslim yang naik yang Kristen dulu. Saya ulang lagi. Izin teman-teman Muslim yang naik yang Kristen dulu. Karena apa? Karena diskusi kita adalah diskusi lintas agama. Kalau yang naik Muslim semua gimana kita bisa diskusi gitu ya? Izin ya. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya dan saya sangat menghargai antum semua. Terima kasih banyak. Kita naikkan yang lain dan kita sapa dulu Bang KK. Halo Bang. KK55 monitor Bang. Oke. Oh, udah turun. Nah, ini Bang Arnold ini pingsan dari tadi Gurunda. Gimana nih? Gimana? Udah sampai di mana tadi? Gara-gara membahas gila. Ya, masalahnya yang menganggap Yesus gila itu keluarganya. Kalau orang lain kayak orang kafir. Nabi Muhammad kan yang memusuhinya, yang mengatakannya kafir. Tapi ini justru keluarganya. Gitu loh. Keluarganya yang menganggapnya gila. Ya kok bisa ya Gurunda ya? Ya itu Padahal kita sebagai umat Islam sangat menghargai baginda Yesus loh Gurunda. Itu dia makanya dalam Yohanes 16 tanda-tanda Roh Kudus itu bekerja adalah pada orang yang memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Makanya dari tadi aku tanya, benar enggak kalian itu menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib? Itu kalau kita kan memuliakan beliau kan. Kalau mereka menghinakan justru marah. Kalau kita memuliakan Yesus itu marah mereka. Marah semarah-marahnya. Kalau kita mengatakan Yesus tidak ditampar. Enggak, dia ditampar. Nah, gitu. Yesus tidak ditonjok. Oh tidak. No, kata mereka. Jangan kau ngarang-ngarang. Yesus kami itu adalah ditampar. Dipukul kepalanya. Kalau kita katakan Yesus tidak ditelanjangin, oh tidak, Yesus kami ditelanjangin, Yesus tidak dibunuh. Wow, marah kali mereka itu. Wow, paling puncaknya itu marahnya Kristen kalau kita bilang Yesus tidak dibunuh. Oh, biar mau mati dia rasanya kalau kita katakan Yesus nggak dibunuh. Nah, heran kita kan? Padahal Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, hingga pada kalian, akan membimbing kalian kepada semua kebenaran. Nah, dia akan memuliakan aku. Yohanes 6 nomor 13-14. Tapi ketika kemudian umat Islam memuliakan Yesus, mereka marah. Pokoknya Yesus itu harus dibunuh, Yesus itu harus ditombak, Yesus itu harus dikubur. Itulah mereka. Heran juga saya. Gimana itu? Kira-kira itu virus apa yang kena kepada mereka ini sampai marah kalau Yesus tidak mati? Padahal Tuhan mengatakan di dalam kitab mereka, firman Tuhan konon mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ngamuk mereka. Oh tidak, Yesus harus dibunuh. Tuhan mengatakan jangan. Mereka mengatakan bunuh. Jangan bunuh. Jangan bunuh. Mereka melawan Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar.
Mereka tidak, harus bunuh. Kan kamu tahu, harus bunuh. Inilah heran juga saya sekarang kadang ya kan ya. Meskipun saya tahu bahwa mereka ini kan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka sedang membantu iblis untuk menyesatkan, dan mereka membantu iblis itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu dalil dalam Al-Qur'an tuh. Mantap, Gurunda. Ada kabar duka, Gurunda? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang Arnold sudah kembali kepada Bapak. Nah, gimana coba? Dari tadi diem, Gurunda. Saya khawatir gitu loh. Bapak yang mana? Enggak, beliau lagi berpikir itu. Jangan dibesarkan Bang Suma. Siapa yang besarkan Bang Suma? Saudara Jangan Arnold dibesarkan ini Bang Suma. kelihatannya tanda-tanda kena hidayah beliau ini. Dia sudah gunakan akalnya ini, Bang Arnold. Waduh. Maksudnya gunakan akalnya untuk tidur. 3